Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya kapanpun Anda mendengarkan channel ini. Seperti biasa, saya akan membawakan cerita, kisah, atau inspirasi yang berasal dari berbagai sumber. Kali ini di tangan saya ada buku Quantum Ikhlas, ya karya R.B. Sentano. Buku ini bermanfaat sekali untuk saya dan mungkin jutaan orang di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Nah, apa isinya? Kita nikmati Quantum Ikhlas. Manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Untuk bisa memahami teknologi kuantum ikhlas, Anda perlu mengerti hukum ini. Anda juga perlu mengerti hukum ini untuk bijak memahami apa yang sebenarnya mungkin terjadi pada doa-doa Anda dan kehidupan di sekitar Anda. Hukum tarik-menarik menyatakan sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang sama dengan sifatnya. Ini menjelaskan mengapa seseorang senang berkumpul dengan mereka yang satu hobi. Atau ketika Anda memulai hari dengan perasaan tidak enak, maka sepanjang hari itu dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Anda. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa orang yang selalu merasa sial, sering mengumpat, justru sering mengalami kesialan, sementara orang yang selalu merasa beruntung dan menikmatinya atau bersyukur akan sering mengalami keberuntungan. Oleh karena hukum tarik-menarik juga berlaku bagi pikiran dan perasaan Anda, bahkan dengan kapasitas yang sebenarnya justru lebih dahsyat, dapat dikatakan bahwa Anda sebenarnya ikut menciptakan kenyataan hidup Anda sendiri, apapun kenyataan yang terjadi. Segala sesuatu yang Anda alami, sesungguhnya Anda tarik masuk ke dalam hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda. Apakah Anda sedang mengingat masa lalu, menyaksikan yang sedang terjadi, atau membayangkan sesuatu di masa datang? Pikiran-pikiran Anda itu langsung bergerak memanggil semua hal yang serupa dengan sifatnya untuk hadir. Untuk lebih menghayati hukum tarik-menarik, lihatlah diri Anda sebagai sebuah magnet besar yang selalu menarik apa saja sesuai dengan fokus dari apa yang sedang Anda pikirkan dan rasakan. Sehingga, jika Anda berpikir kesulitan, Anda tidak bisa menarik kemudahan. Jika Anda berpikir kekurangan, Anda tidak bisa menarik kekayaan. Jadi, biasakanlah diri Anda dengan hukum tarik-menarik, agar Anda bisa segera menggunakannya dengan sengaja untuk menarik segala sesuatu yang Anda inginkan. Melalui kekuatan hukum tarik-menarik, Anda menarik apa yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jadi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Dan sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda suka, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Perlu Anda ketahui, berpikir tentang sesuatu, baik ataupun buruk, sama artinya dengan merencanakan sesuatu itu untuk terjadi. Jika Anda berpikir tentang keindahan, berarti Anda merencanakan keindahan untuk terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda berpikir atau mencemaskan tentang kesulitan, berarti Anda merencanakan kesulitan itu untuk terjadi dalam hidup Anda. Kata-kata bersifat magnetis, perbanyak kalimat bersyukur, hindari mengeluh. Ketika mengeluh, Anda melepaskan getaran negatif ke alam semesta yang akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup Anda. Begitu pula sebaliknya, perhatikan betul kata-kata yang Anda ucapkan dan yang tidak terucap di dalam hati. Sekarang, kita dapat mengerti mengapa di masyarakat berlaku istilah orang kaya makin kaya dan orang miskin semakin. Ya, meskipun kalimat di atas tidak selesai, saya yakin Anda sudah bisa melengkapinya dan menambahkan kata miskin, sehingga kalimat di atas akan berbunyi, orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Mengapa? Memang hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Orang kaya makin kaya, sebab pikiran mereka selalu dipenuhi oleh semua kekayaan yang mereka miliki. Terlebih lagi, jika orang kaya itu seorang yang ahli bersyukur, maka secara hukum tarik-menarik, ia akan langgeng dengan kekayaannya. Otomatis. Sebaliknya, orang miskin makin miskin, sebab pikirannya dipenuhi oleh semua hal yang tidak dimilikinya. Terlebih lagi, jika orang yang tidak punya itu adalah ahli komplain, ahli mengeluh, yang selalu mengeluh terhadap apa yang tidak dimilikinya. Secara hukum tarik-menarik, ia memang akan langgeng dalam kemiskinannya.
otomatis miskin memenuhi hatinya. Tuhan selalu mengabulkan doa setiap orang, dan Ia mengabulkan doa yang ada di hati manusia, bukan yang terucap di mulut. Jadi saat berdoa, jika ada konflik antara apa yang terucap di mulut dengan apa yang terasa di hati, maka yang ada di hati Anda lah yang akan terwujud. Anda akan mendapatkan yang Anda fokuskan, bukan yang sekedar Anda pikirkan. Jadi, rahasianya sederhana. Fokuslah pada pikiran hanya apa-apa yang Anda inginkan untuk terjadi, bukan yang sebaliknya Anda hindari. Jika Anda fokus, maka yang terjadi kemudian adalah, jika ingin kaya, Anda harus fokus pada keberlimpahan. Jika Anda ingin sembuh, Anda harus fokus pada kesehatan. Jika Anda ingin senang, fokuslah pada kebahagiaan. Jika Anda ingin tenang, fokuslah pada kedamaian. Jadi, rahasianya sederhana. Fokuslah pada pikiran hanya apa-apa yang Anda inginkan untuk terjadi, bukan yang sebaliknya Anda hindari.